tadi ayah diputerin video itu nangis lagi. Iya. Apa sih yang teringat waktu itu sebelum Lala lahir tuh kondisinya seperti apa sih waktu itu ya? Dulu bukan sebelum, jadi pas Lala lahir itu kondisi kami lagi jatuh-jatuhnya soalnya. Ketika Lala belum lahir itu kami masih stabil gitu kan. Kami masih bisa buat mentraktir keponakan, keluarga gitu kan. Tapi sedihnya itu kenapa ketika anak sendiri yang lahir, kami berada di posisi yang paling bawah. Kayak apa tuh? Paling bawah tuh gimana? Itu kita terkena hutang piutang itu sampai 500 juta. 500 juta? Kok bisa? Ya itu karena gali lubang tutup lubang. Karena kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari? Betul, karena kebutuhan. Akhirnya saya coba buat narik gitu kan, kayak sambil kerja tapi dia nggak bener-bener nganggur, tapi kita jadi kamu kerja narik. juga, ojek ya, online gitu, juga? Ojek online juga. Akhirnya suatu ketika kami pun punya usaha gitu kan, sampai usaha tuh gulung tikar gitu kan. Akhirnya pas nama Lala sudah semakin naik, membalikan keadaan dalam waktu 1 tahun. Yang harusnya 5 tahun lunas itu di hutangnya, malah 1 tahun 1 bulan baru udah lunas. 500 juta. Itu kalau dipikir-pikir kita nggak tahu uang dari mana itu. Karena memang kita nggak tahu rezeki dari Allah itu kapan aja dan di mana aja gitu kan. Waktu itu kondisi yang paling diingat ya pada saat lagi Lala lahir, terlibat utang 500 juta, itu kan pada pusing banget. Ada nggak satu kejadian atau momen tuh yang inget banget dan itu tuh kayak, aduh ngerasa ini down, ini titik rendah banget gitu? Yang paling parah itu ketika kita pandemi itu kan listrik semua 1.300 naik ya. Nah aku bayar listrik itu pakai uang koinan. Kumpulin 1.000 sampai terkumpul 400.000. Itu pun kami masih kurang yang bener-bener mau nggak mau kami harus meminjam kepada keluarga. Itu momen yang bener-bener nggak akan saya lupain. Sampai istri itu ngitung berdua sama istri, anak nggak tahu. Yang anak tahu adalah anak harus makan daging gitu. Karena biar bagaimanapun saya nggak pernah mau anak dikasih makan yang bukan daging. Biarpun yang lain juga bagus gitu, tapi segimanapun biarin saya makan nasi sama garam, tapi anak harus makan daging gitu. Apa yang terlintas di benak kamu waktu itu tuh pada saat karena lagi nggak mau sampai anak itu kekurangan gizi yang pertama. Terus kedua juga usia golden age itu waktu di saat itu usia yang harusnya bener-bener kemasukan gizi yang penuh gitu kan. Saya nggak mau itu kekurangan buat Lala. Tapi justru di saat pandemi itu kan kamu bikin konten gitu ya, ngobrol sama Lala. Itu biasanya kan kalau orang stres tuh udah nggak kepikiran apa ya, mau bisanya juga jadi emosi gitu ya. Betul, karena memang aku juga nggak mau berpikiran untuk menjadi konten kreator. Aku cuma sekedar kayak mengupload yang dimana waktu itu aku kondisi jual beli handphone karena udah nggak sanggup buat, jadi punya handphone jual daripada aku backup, aku upload di media sosial, malah jadi viral gitu kan, karena aku nggak berharap itu viral, sama sekali nggak berharap. Oh, jadi karena kamu tahu nih handphone ntar lagi dijual, kamu upload aja di media sosial? Aku upload di media sosial supaya aku malas backupnya lagi kan, rezeki Allah ngasih lewat anak sendiri gitu kan. Nah sekarang setelah ya alhamdulillah tadi hutang sudah terbayar dalam waktu 1,5 tahun gitu ya, banyak kesempatan bisa naik pesawat kemana-mana gitu, Masya Allah ya, ketemu banyak artis-artis gitu ya. Tapi ya pasti ada tantangannya juga ketika kamu sudah mulai makin dikenal. Betul. Apalagi yang kamu rasain? Ya sudah mulai mengenal yang namanya netizen sih. Karena itu maha dahsyat sih sumpah. Kami pun bahkan sampai menangis dari jam 4 subuh dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh. Karena apa? Karena kami kan bukan orang entertain, kami hanya orang corporate sama istri. Entah kenapa pengen baca komentar. Itu pun bukan di akunnya saya tapi di akun orang lain. Itu saya menangis baca komentarnya. Lala cuma jago bicara tapi nggak punya attitude, Lala begini. Kita nangis sebagai orang tua. Karena anak gitu. Cuma semakin kesini kita semakin belajar. Yang positif aku ambil, yang negatif aku buang. Seperti itu sih. Nah, sekarang dengan kondisi seperti itu, apakah kamu masih ingin lagi juga membuat konten lagi? Maksudnya membagikan apa yang Lala alami sehari-hari gitu, masih mau atau ada mulai kekhawatiran atau dibatasin aja deh gitu sekarang? Kalau aku sih segimana ngikutin alur aja sih Tante Feni sih, ngikutin alurnya bagaimana. Memang kalau memang anaknya masih mau bermain dan direkam itu masih oke, ya aku oke aja gitu. Tapi kalau memang anaknya minta berhenti, aku bakal berhenti gitu. Gitu ya, kayak tadi nih, ini Lala namanya juga anak kecil kan, rentang perhatiannya pendek. Dia mau pergi itu bukan karena tidak punya, itu anak-anak namanya. Oh dia aus, tapi dia balik lagi. Lucu banget sih. Namanya juga anak-anak ya. Oke sekarang kita mau wawancara lagi nih, ada Mayang ya, Tante Mayang. Rich Auntie. Nanti profil ya berikut ini. Kalau sama Mayang langsung kita dudukkan di sini. Jawab dengan jujur Mayang apa adanya. Apakah pertanyaanku jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Mayang? Kamu
dan dedimu itu suka cari sensasi ya, nantangin mau kasih dokter Richard 500 juta kalau pernyataan kamu soal kolagen bikin kulit putih itu benar. Giliran uangnya diminta sama dokter Richard, kamu malah minta maaf. Fitnah atau fakta? Fakta, tapi aku nggak mau ngomentarin lebih jauh lagi. Kenapa? Nanti goreng-goreng sama Ya netizen. pastilah. Nama Nah, media. waktu itu kamu ngomong nantang-nantangan itu, emang kamu nggak sadar bakalan digoreng juga? Ya udah pokoknya no komen aja. Enggak, kamu tuh yang ngasih ide, yang ngomong gitu siapa sih? Yang ngasih ide begitu siapa sih? Ah, Apa nggak emang ada. dari kamu, dari itu spontan aja? Iya, spontan. Uhuy. Spontan. Spontan, kaget nggak? Apa? Maksudnya ya reaksinya jadi kayak gitu. Coba kita lihat sini ada artikel ini. Dokter Richard Lee tagih 500 juta, main minta maaf ngaku cuma bercanda. Iya, abis itu aku kesel sama netizen Oh, kan. kamu kesel sama netizen? Ngetek-ngetek. Ya udah, aku jawab aja begitu. Oh, tapi Kesel. kamu udah ngobrol belum sama dokter Richard? Udah kan kemarin aku udah video callan sama dokter. Oh. Dedi juga udah janjian tuh kayaknya dokter sama Dedi mau ketemuan. Oh, mau perawatan di situ juga. Hah? Bisa jadi. Baiklah, terus ada hikmahnya nggak? Hikmahnya ada nggak nih? Hikmahnya ada pasti. Apa? Ya sebelum mengeluarkan Pernyataan? ya di search dulu sih. Gitu aja dia sih. apa? Di search dulu. Maksudnya di dicari search? tahu dulu maksudnya kebenarannya gitu. Oh, kebenarannya. Oke, baiklah. Apa ya fitnah atau fakta? Bahwa orang yang kamu sindir soal minum kolagen nunggu endorse itu emang Fuji. Soalnya kamu iri dia dapat endorse, sementara kamu harus beli. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.